Om Swastiastu. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Astrea Esmeralda Nirjani dengan NIM 211410119 dari Program Studi Ilmu Hukum Rombel 32. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video presentasi mengenai penulisan latar belakang secara singkat. Next. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian latar belakang. Topik kedua itu pola latar belakang, dan topik terakhir yaitu isi dan cara pembuatan latar belakang. Yuk kita simak. Next. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Pengertian latar belakang. Latar belakang itu biasanya kita temukan pada penulisan makalah, skripsi, dan karya tulis ilmiah yang lain. Jadi, berdasarkan pengalaman beberapa teman-teman saya, bahkan termasuk saya sendiri, itu terkadang masih kesulitan untuk membuat latar belakang, karena kita tidak tahu apa yang harus kita tulis di latar belakang. Secara umum, latar belakang berisi tentang urgensi masalah yang dibahas, alasan mengapa suatu masalah perlu dibahas, dan penegasan kepada pembaca bahwa masalah yang dipilih perlu dan penting untuk dibahas secara lebih dalam. Jadi intinya latar belakang itu merupakan alasan utama mengapa kita mengangkat atau meneliti suatu judul tersebut. Next. Dalam merumuskan latar belakang, itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah polanya. Jadi, mengenai pola penulisan latar belakang itu, ada dua jenis pola. Yang pertama, yaitu pola piramida terbalik. Kemudian, pola yang kedua, yaitu pola piramida sempurna. Maksudnya gimana? Ya, kalau kita gunakan pola piramida sempurna, itu artinya kita mengurai sebuah masalah. Kita menguraikan alasan kita dari alasan yang khusus ke alasan yang ke umum. Kemudian, kalau kita menggunakan pola piramida terbalik, berarti kita menguraikan alasan kita dari umum ke khusus. Nah, untuk kebanyakan orang, biasanya menggunakan pola piramida terbalik. Ya, karena kalau kita pakai pola piramida terbalik itu, sepertinya lebih mudah untuk merangkaikan kalimat per kalimat. Selanjutnya, yang perlu teman-teman perhatikan adalah isi dari latar belakang. Dalam penyusunan latar belakang, itu minimal mengandung 3 bagian atau 3 pokok bahasan. Pokok bahasan yang pertama adalah kondisi ideal. Kondisi ideal itu maksudnya dari judul yang ingin kalian angkat, yang ingin kalian bahas di karya tulis ilmiah kalian itu. Kira-kira kondisi seperti apa yang diharapkan kondisi yang seharusnya terjadi. Contohnya, kalian membahas mengenai urgensi pendidikan. Artinya, kalian bisa jelaskan mengenai pendidikan yang seharusnya. Contoh, pendidikan merupakan sebuah wadah untuk memanusiakan manusia. Proses pendidikan seharusnya mampu membawa generasi yang bermartabat. Nah, yang kedua adalah gambaran mengenai kenyataan yang terjadi. Nah, di bagian kedua ini, kalian harus gambarkan kondisi nyata yang terjadi. Contohnya, namun pada kenyataannya, pendidikan yang terjadi saat ini belum memenuhi standar yang ingin dicapai. Jadi, di bagian kedua ini, kalian harus menggambarkan ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan kondisi yang terjadi. Yang terakhir, yaitu pokok bahasan yang ketiga. Di pokok pembahasan ketiga ini, teman-teman harus sampaikan terobosan atau solusi yang kalian tawarkan. Di bagian ketiga ini, kalian silahkan sampaikan alasan-alasan inti kalian, terobosan-terobosan yang ingin kalian tawarkan kepada permasalahan yang terjadi. Maksudnya, permasalahan antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Nah, di bagian ketiga ini, kalian bisa sampaikan judul yang ingin kalian bahas. Contohnya, berdasarkan kondisi tersebut, maka para pelaku pendidikan harusnya memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, seperti itu, teman-teman. Adapun poin-poin penting dalam penulisan latar belakang ini, yang pertama yaitu kondisi ideal tentang bagaimana seharusnya suatu keadaan berjalan, bisa ditulis dalam bentuk visi dan misi yang ingin dicapai. Nah, yang kedua yaitu kondisi faktual tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini, dapat berupa masalah sehingga menjadi dasar yang dibuatnya suatu penelitian atau kegiatan. Yang ketiga yaitu membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti baik dari negara atau tempat lain tentang topik terkait. Yang keempat, jika karya ilmiah punya kelemahan, dalam latar belakanglah harus menjelaskan kelemahan tersebut. Yang kelima, tujuan penelitian, di mana membahas permasalahan karya ilmiah lebih detail dan dalam. Yang keenam, menentukan metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah. Yang ketujuh, perumusan singkat mengenai pertanyaan
penelitian. Dan yang terakhir yaitu solusi, berupa saran singkat atau penawaran solusi terhadap masalah sebelum lanjut ke pokok pembahasan. Next. Selanjutnya yaitu cara pembuatan latar belakang. Langkah-langkah dalam pembuatan latar belakang adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan topik secara umum. Misalkan judul yang akan saya pakai itu pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan terhadap kemauan membayar pajak wajib orang pribadi di kota Tomohon. Jadi, jelaskan pengertian pajak gimana, beserta isikan data-datanya di paragraf awal pada latar belakang. Tapi ingat, dalam menjelaskan pengertian pajak ini, kalian harus menjelaskannya secara bersifat umum, pengertian yang secara umum, jangan yang pengertian yang terlalu bertele-tele. Yang kedua, yaitu identifikasi masalah terkait. Kita dapat melakukan survei atau penelitian kepada warga di Kota Tomohon agar dapat mengetahui masalah yang ada. Yang ketiga yaitu fokuslah terhadap satu masalah. Hal ini dilakukan agar kita dapat menyelesaikan atau mencari solusi pada satu masalah yang ada. Jika semua masalah ditanggapi, mungkin tidak akan optimal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang keempat yaitu jelaskan pentingnya mengatasi permasalahan yang ada tersebut. Dengan kita melakukan survei dan fokus pada satu masalah, kita dapat mengetahui keuntungan dalam melakukan itu dan kerugiannya juga. Nah, yang kelima yaitu temukan solusi dari penelitian sebelumnya. Jadi di sini berikan kesimpulan di akhir paragraf. Next. Dan yang terakhir yaitu kalian perlu perhatikan dalam tulisan latar belakang itu, hindari kalimat-kalimat yang berisi pengertian. Jadi di latar belakang itu bukan tempat untuk menjelaskan arti setiap kata. Kalaupun kalian harus mencantumkan sedikit penjelasan, usahakan kalian cari kata-kata yang bersifat umum. Nah, di sini berikut adalah contoh dari latar belakang. Jadi saya memakai contoh yang sudah ada di dalam materi yang sudah diberikan oleh dosen saya di MPK Bahasa Indonesia. Oke, jadi inti dari pembahasan kita itu ada 4. Yang pertama, dalam menulis latar belakang, itu kalian harus perhatikan polanya. Polanya ada 2, yaitu piramida sempurna dan piramida terbalik. Yang kedua, isi dari latar belakang tersebut. Isinya ada 3, yaitu kondisi ideal, kenyataan, dan solusi yang kalian tawarkan. Kemudian yang ketiga adalah cara pembuatan latar belakang. Pembuatan latar belakang itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama adalah jelaskan topik secara umum, yang kedua yaitu identifikasi masalah terkait, yang ketiga adalah fokus terhadap satu permasalahan, dan yang terakhir yaitu temukan solusi dari permasalahan. Dan yang keempat yaitu hindari kalimat-kalimat yang berisi pengertian. Next. Oke, itu tadi pembahasan mengenai cara penulisan latar belakang. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Sekian dari saya. Terima kasih.